Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi ya di devosi pagi ini. Hari ini Ibu Lina akan memimpin kita di devosi pagi. Ibu Lina berharap anak-anak sudah menyediakan Alkitab dan menyiapkan hati untuk kita mulai dengan devosi di pagi ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam doa pembuka. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan yang senantiasa menuntun menyertai kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Allah yang berkenan menuntun kami, memimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan dan dapat memahaminya dan juga melakukan di dalam setiap kehidupan kami. Inilah doa dan harapan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak, hari ini pembacaan Alkitab kita itu terpilih dari kitab Ayub pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Dan di sini Ibu Lina mengambil ayatnya yang ke-10b yang akan Ibu Lina bacakan di sini. Dan Ibu Lina harap anak-anak bisa membacakan keseluruhan ayat Alkitab ini dari pas ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Demikian bunyinya, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ibu akan menjelaskan tentang isi Alkitab yang kita baca di pagi ini. Yang pertama, harta benda yang dimiliki Ayub habis dalam sekejap. Jadi anak-anak tahu kamu sudah pelajari dari kemarin-kemarin tentang kehidupan Ayub. Di situ dia punya harta kekayaan yang dia miliki itu habis. Ya, dia punya penjaga-penjaga atau penggembala domba dan sebagainya itu semuanya juga habis lenyap. Ya. Dan yang kedua, anak-anaknya yang dia kasihi itu juga semuanya meninggal. Ya. Yang ketiga adalah Allah memberikan izin kepada iblis untuk menjamah tubuh Ayub. Nah, di sini di dalam bacaan kita sudah baca bahwa ada percakapan antara iblis dan Tuhan Yesus. Jadi di situ Tuhan Yesus bertanya kepada iblis, apakah kamu melihat hambaku Ayub? Dan di situ iblis menjawab bahwa saya melihat dia. Nah, di situ Tuhan Yesus memberikan tugas kepada iblis untuk pergi dan menjamah tubuh si Ayub, ya, sampai menimpakan bara atau borok ke tubuhnya sampai Ayub punya tubuh ini sudah berbau busuk, ya, mulai dari dia punya telapak kaki sampai ke kepalanya dan di situ Ayub hanya menggunakan pecahan kaca dan menggaruk badannya dan dia duduk di tanah. Ya, dan kelihatannya itu sangat mengenaskan ya kehidupan Ayub ini. Ya. Nah, hal yang keempat, tujuan Allah mengizinkan semua hal ini terjadi atas diri Ayub. Ya, jadi Allah di dalam kedaulatannya mengizinkan semua hal ini terjadi. Ya, semua hal ini terjadi atas diri Ayub dengan tujuannya adalah supaya Ayub dapat memuliakan Tuhan. Ya, melalui penderitaan dan proses yang dia alami itu dia dapat memuliakan Tuhan. Nah, di sini anak-anak jangan berpikir bahwa berarti Ayub merupakan korban dari perseteruan antara Allah dan iblis, sama sekali tidak. Ya, Ayub bukan korban di sini ya, tetapi di sini Allah
yang mengizinkan semuanya hal ini terjadi supaya Ayub dapat memuliakan Tuhan. Ya. Nah, yang kelima, istri Ayub ikut menderita tapi tidak sama dengan penderitaan Ayub. Mengapa? Memang istri Ayub ini dia sedih ketika anak-anaknya sudah meninggal, dia juga menderita ya, dia juga sedih, tetapi kesedihannya itu tidak sama dengan apa yang dialami oleh Ayub. Ya, Ayub ini dia sangat menderita. Ya, yang keenam adalah Ayub sungguh bergumul dengan Allah tentang penderitaannya. Jadi di sini, di dalam penderitaannya ini, Ayub sungguh-sungguh bergumul kepada Allah. Ya, tentang apa yang dia alami. Dan dia tidak meninggalkan Allah ya. Mungkin kalau kita manusia biasa seperti sekarang ini ya, pasti kita sudah meninggalkan Allah dan mencari hal-hal lain ya. Tetapi di sini Ayub benar-benar dia sungguh-sungguh bergumul dengan apa yang dia derita. Ya. Yang ketujuh adalah kasih Ayub kepada Allah timbul dari iman. Ya. Jadi Ayub ini dia benar-benar beriman kepada Tuhan. Dia tidak berpikir untuk meninggalkan Tuhan, tetapi di sini dia benar-benar menunjukkan kasih setianya kepada Allah. Ya, karena apa? Karena imannya dia benar-benar percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolong dia. Dia mau menderita seperti apapun, tetapi di sini Ayub dia tetap mengandalkan Tuhan ya, dan dia tidak meninggalkan Tuhan. Dan yang kedelapan adalah Ayub tetap setia kepada Allah. Ya, jadi anak-anak kalau kita mau lihat, walaupun dia menderita begitu, tetapi dia selalu taat dan dia tetap setia kepada Allah. Ya, karena dia yakin dan percaya bahwa Allah yang akan sanggup untuk menolongnya. Dan kita akan melihat kisah-kisah selanjutnya di devosi-devosi selanjutnya ya. Di situ nanti ada penjelasan. Setelah dia mengalami peristiwa ini, apakah dia mendapatkan kembali hartanya, apakah dia memperoleh keturunan lagi, mengganti keturunannya, kita akan membahas di devosi-devosi berikutnya ya. Demikian firman Tuhan. Hal yang dipelajari dari renungan kita di pagi ini adalah yang pertama, penderitaan yang Allah izinkan terjadi dalam hidup kita adalah untuk memurnikan iman kita. Jadi, kita tidak perlu mencari-cari jalan lain, tetapi kita harus bersyukur atas setiap penderitaan yang kita alami. Karena dari situ Tuhan memproses kita untuk kita bisa lebih dekat dengan Tuhan. Hal yang kedua adalah penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan yang Tuhan Yesus alami. Jadi anak-anak tahu bahwa apa yang dialami oleh Tuhan Yesus itu Tuhan Yesus lebih menderita daripada apa yang kita alami sekarang. Jadi yang kita alami ini bukan apa-apanya ya, dibanding dengan apa yang Tuhan Yesus alami, yang mana dia harus rela berkorban, mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Demikian firman Tuhan yang dapat Ibu Lina sampaikan dan kiranya dapat memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa penutup, kita berdoa. Terima kasih ya Allah buat anugerah-Mu. Engkau telah menuntun menyertai kami dan kami telah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya biarlah melalui firman Tuhan ini Allah mau mengingatkan kami untuk kami tetap bersyukur menghadapi setiap pergumulan dan persoalan kami. Bapa dalam kerajaan sorga, sebentar lagi kami akan mulai dengan kegiatan kami di hari ini. Kiranya Tuhan mau menuntun menyertai kami, sehingga apapun yang kami lakukan hari ini boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Inilah doa dan harapan kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.